heavy, when my heart is filled with worry, I lay it all before your throne. For I know I'm not alone. Indahlah bukit, indah sawah ladang, kena embun yang gemerlap. Tuhanku Yesus, hapus yang lebih indah, kesukaannya tetap. Indah terang bulan, indah matahari, dan bintang-bintang cemerlang. Tetapi Yesus jauh lebih indah, cahaya Yesus yang menang. Apa yang indah dalam alam ini, menjadi bayang tiruan. Indahmu Yesus, Tuhan dan Raja, di atas makhluk sekalian. Saya mohon hambanya Bapak Pendeta Hendra Winata untuk membuka di dalam doa. Oke, kita doa ya. Bapa kami berkata dalam surga Tuhan, terima kasih pada saat ini menjelang malam. Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami satu persatu Tuhan. Biar kami dapat terjun dengan baik Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu dan berkat-Mu. Kiranya Engkau limpahkan berkat-Mu pada kami semua Tuhan. Biar Kudus-Mu yang menyertai kami selalu, dan biarlah segala kuasa kegelapan yang mengganggunya Kau hancurkan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Hendra Winata. Kintakan pujian hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah ditebus hanya oleh darah Yesus. Menjadi orang kudus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib, yang menghapus segala dosa pelanggaran kita. Kita sudah diampuni dan kita sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Oleh pengorbanan cinta kasih Tuhan Yesus di kayu salib, itulah yang menjadikan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diangkat menjadi anak-anak Allah. Luar biasa pengorbanan cinta kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian sekeliling tahta Tuhan. Sekeliling tahta Tuhan berhimpun dombanya, memuji dan
bernyanyian merdu bergembira, segenap puji baginya dan Yesus penebus. Tempatku disiapkannya di surga yang kudus, di mana jalan yang benar ke rumah Tuhanku. Ku ingin ikut bergemar, memuji selalu. Segenap puji baginya dan Yesus penebus. Tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Jangan gelisah, sabdanya percaya padaku. Akulah jalan yang benar ke rumah Bapakku. Segenap puji baginya dan Yesus penebus. Tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Sekeliling tahta Tuhan berhimpun segala domba-dombanya. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita orang yang percaya. Percayalah, hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan menuju Bapa di surga. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Tuhan Yesus. Setiap kita orang yang percaya sudah disiapkan tempat di surga. Berbahagia setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kita. Saya silakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Tarjo, teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadirannya di sore hari ini. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Saya satukan hati, terima kasih Bapak untuk hari ini. Sore ini kami boleh kembali untuk mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, berarti kami semua yang menyampaikan firman atau yang mendengarkan. Buka hati dan pikiran kami yang Bapak, biar yang kami dengar dapat kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan kami bagikan bagi teman-teman yang akan bertanya atau tidak ikut dalam firman. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Selamat sore semuanya teman-teman. Jadi ini masih dalam sehubungan Paskah ya. Saya pikir masih segar diingatan kita tentang Paskah yang baru saja kita lalui, tentang Jumat Agung sampai Paskah kebangkitan Tuhan Yesus di hari ketiga ya. Jadi hari ini saya mengambil tema di Yohanes 11 ayat 25 yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, saya dulu waktu baca ayat ini sering dipakai di batu nisan ya. Batu nisan orang-orang Kristen yang meninggal itu ada ayat ini nih. Jadi dikatakan di situ, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Nah ini, waktu itu saya bertanya-tanya, apa yang maksudnya ya kebangkitan dan hidup? Ternyata memang apakah di sini dikatakan dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Apa nanti orang mati akan hidup lagi gitu ya? Saya pikir waktu itu. Dan memang ternyata benar ini yang mungkin yang membaca ayat ini sepintas saja berpikir ya udah gini, akulah kebangkitan dan hidup, apa ya maksudnya? Nah ini coba kita segarkan ingatan kembali ya untuk
mengingat apa yang dimaksud dengan akulah kebangkitan dan hidup. Jadi ternyata memang semua manusia ini mati gitu ya, mati dan harus dihidupkan kembali. Kalau nggak dihidupkan kembali ya mati terus gitu. Kenapa bisa mati terus ya? Kalau kita mundur ke belakang kan karena pelanggaran Adam ya, jadi manusia harus mati di Kejadian 2 ayat 16-17. Jadi kalau Yohanes 11 ayat 25 ini sambungannya kan yang menyambung di Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan di situ yang sangat terkenal ya ayat ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Jadi Tuhan Yesus bilang dia kebangkitan dan hidup, Tuhan Yesus bilang dia jalan kebenaran dan hidup. Jadi memang intinya ini sebetulnya kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia untuk menghidupkan kita kembali nih. Yang semua manusia udah mati karena kesalahan Adam ya. Kan di Kejadian 2 ayat 16-17 di situ ini mulanya dari sini menurut saya ya. Bencana ini mengapa manusia harus mengalami kematian? Mungkin kalau kita yang nggak ngerti ya nggak pernah baca Alkitab itu ya karena manusia makhluk hidup, mau masuk makhluk hidup kan ada batas waktunya gitu ya. Binatang misalnya binatang anjing paling tua berapa tahun, kucing berapa tahun, burung berapa tahun gitu. Tapi ya manusia mungkin di antara 70 sampai 100 tahun gitu ya. Jadi mesti mati. Nah, sebetulnya Tuhan menciptakan manusia tidak mati, harusnya tidak bisa mati. Hidup kekal gitu. Kalau saja Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, manusia tidak mengalami kematian. Hidup kekal selama-lamanya, bisa bertambah banyak ya, sesuai perintah Tuhan, beranak cuculah, tapi tidak mengalami kematian. Nah ini persoalannya di sini. Jadi begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, betulnya Tuhan berduka ya. Tuhan sedih bagaimana ini makhluk kesayangannya, ciptaannya bisa jatuh dalam dosa dan akibat jatuh dalam dosa harus mengalami kematian. Kematian kekal tadinya gitu ya. Kematian kekal, tapi karena itu, karena Allah mengasihi manusia, dikasih solusi. Solusi ada satu solusi yang bikin manusia bisa hidup lagi gitu. Gimana caranya gitu? Kalau nggak ada Tuhan sendiri tidak turun tangan untuk memberi hidup yang kekal ini, nggak bisa manusia mati terus, nggak ada yang bisa selamat, semua masuk neraka. Ya, coba kita ingatkan lagi di Kejadian 2 ayat 16-17 ini sangat terkenal ya, sangat sering kita baca. Tapi ini asal mulanya manusia harus mengalami kematian gitu ya. Kejadian 2 ayat 16-17 mungkin Pak Tanjo bisa bantu Pak Tanjo. Kejadian 2 ayat 16-17. Pak Tanjo atau Pak Yohanes? Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Iya Pak. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetap buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ya ini Tuhan pertama pada manusia ya. Di situ ada kalimat kalau engkau makan pastilah engkau mati. Jadi ada kalimat pasti, berarti tidak bisa tidak ya mati gitu. Dan ini dilanggar sama Adam gitu. Kalau ini nggak dilanggar, ya manusia nggak mengalami kematian gitu. Karena ini dilanggar pastilah engkau mati, jadi manusia harus mengalami kematian. Pertama kematian rohani, kemudian baru kematian jasmani. Kematian rohani, jadi semua orang sudah jatuh dalam dosa. Ya. Ini yang harus diselesaikan karena Tuhan begitu menyayangi manusia. Jadi dia sendiri harus turun. Firman-Nya sendiri harus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang udah semuanya jatuh dalam dosa. Semuanya harus mengalami kematian. Jadi dikasih solusi kalau yang percaya pada Yesus bisa hidup lagi, ya, dihidupkan kembali. Sebab kalau kita baca
di apa Roma 6 ayat 23 kan dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi manusia mengalami kematian karena berdosa. Kalau dia nggak jatuh dalam dosa nggak mati gitu. Kemudian Yohanes 8 ayat 34 dikatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kita semua udah jadi hamba dosa, udah dapat upah yang namanya maut. Nah ini nggak bisa dihindari oleh semua manusia. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan juga memberi solusi. Tuhan udah bernubuat di hadapan Hawa, Adam dan ular bahwa keturunan si perempuan ini, keturunan Hawa akan mengalahkan iblis, menemukan kepalanya dan artinya mengalahkan maut. Yang tandanya mengalahkan maut ya dengan kebangkitannya ya. Dengan kebangkitannya Tuhan Yesus mengalami kematian dulu, kemudian dia bangkit berarti dia sudah mengalahkan maut. Jadi dia sudah menemukan kepala si iblis. Sampai sini tidak pelan-pelan ya. Jadi begitu asal muasalnya ya kenapa manusia harus mengalami kematian. Karena kesalahan yang dilakukan Adam. Kita baca ayatnya di Roma 5 ayat 15 sampai 18 coba. Pak Tarjo atau Pak Yohanes. Kita bantu Roma 5 ayat 15 sampai 18. Roma 5 ayat 15 18. Roma 5 ayat 16 sampai 18. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Amin. Amin. Nah, jadi ayat ini menjelaskan ya, ayat ini dengan jelas menjelaskan pada kita karena pelanggaran satu orang semua orang jadi ikut berdosa dan karena satu orang yang membenarkan karena satu orang Yesus semua orang diselamatkan. Jadi nggak ada jalan lain ya karena kesalahan Adam semua manusia semua orang nggak ada bukan sebagian ya semua orang jadi ikut berdosa dan karena Yesus semua orang jadi bisa diselamatkan lagi. Tapi yang percaya sama dia gitu ya. Tapi kesempatan diberikan kepada semua orang. Kalau mau percaya silakan, nggak percaya berarti tetap hidup dalam dosa, berarti tetap mati gitu, nggak dibangkitkan lagi ya. Untuk beroleh hidup yang kekal. Jadi, nah itu mengenai yang dimaksud hidup ya. Tuhan Yesus bilang akulah hidup. Jadi nggak ada hidup di tempat lain, nggak ada yang memberi hidup lagi, cuman dia gitu. Karena dia sendiri yang menciptakan manusia itu ya. Jadi tapi karena perintah dia jangan makan terbukti dimakan, dia nggak bisa batalin perintah itu, tapi dikasih kok solusinya gitu pada manusia untuk kalau mau selamat masih ada solusi, satu solusi yang disediakan. Nah itu mengenai hidup ya. Jadi semua manusia harusnya mati. Cuman Yesus yang bisa memberi kita hidup lagi. Nah, mengenai kebangkitan, coba kita baca di ini. 1 Korintus 15 ayat 20 dan 23. Pak Yohanes atau Pak kita lihat. 1 Korintus 15 20 sampai 23, Pak.
Ya, 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Amin. Ya, amin. Jadi di situ dijelaskan ya. Bentar saya buka ayat. Jadi di situ dijelaskan ya, karena Yesus telah dibangkitkan di antara orang mati ya pasca ini. Jadi semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, dan semua orang juga dihidupkan kembali dengan persekutuan dengan Kristus. Jadi di situ dikatakan Kristus adalah yang sulung ya. Jadi nanti kita semuanya dibangkitkan sama seperti Kristus dibangkitkan. Makanya dia dibilang yang sulung. Kita ini kan anak-anak Allah juga ya. Yesus kan anak Allah yang sesungguhnya ya, satu-satunya anak tunggal Allah. Kalau kita anak-anak Allah, anak angkat gitu, anak yang diadopsi, diakui sebagai anak Allah. Yesus ini yang sulung yang bangkit. Jadi berarti kita semuanya yang percaya sama dia akan dibangkitkan juga, persis seperti yang dibangkitkan pada Yesus. Jadi begitu kita mati dalam Tuhan, nanti begitu Tuhan datang kedua kali, kita dibangkitkan. Yang udah mati dibangkitkan, yang masih hidup langsung diangkat. Itu maksudnya. Itu jadi ayat ini jelas ya, menjelaskan. Coba ada lagi satu Kolose di Kolose 1, kata aja Kolose 1 ayat 15 sampai 22. Kolose 1. Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Kolose 1 ayat 15 sampai 23. 22, Bang. 22 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ayat 20, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, supaya menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Ya, amin. Ya, coba kita baca lagi pelan-pelan ya. Jadi di ayat 15 ini dijelaskan keutamaan Kristus ya judulnya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah ini kan tidak bisa dilihat ya. Jadi kalau mau lihat
gambaran Allah seperti apa, sifat-sifat Allah seperti apa, ya lihat Yesus gitu ya. Yang sulung, gitu. Sekali lagi dikatakan di sini yang sulung. Tadi kita baca ya di 1 Korintus 15 juga dikatakan Yesus yang sulung. Kemudian ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi yang menciptakan segala sesuatu siapa? Jadi ya, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang di bumi. Jadi sorga dan bumi diciptakan sama Dia, Elohim ya. Ada Yesusnya juga di situ kan. Yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, singgasana kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi dia udah ada dari sebelum segala sesuatu dijadikan. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh yaitu jemaat. Dialah yang sulung. Sekali lagi dikatakan dialah yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Makanya Yesus harus bangkit. Jadi kalau ada cerita Yesus nggak bangkit, ya itu udah jelas bertentangan dengan firman Tuhan ya. Berkali-kali dikatakan Yesus harus bangkit. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Itu buktinya dia telah mengalahkan iblis. Hai maut, sudah mengalahkan maut. Hai maut, di mana sangatmu. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalamnya. Jadi kepenuhan Allah itu berkenan diam di dalam Dia. Karena Dia dan Allah adalah satu ya. Satu kesatuan ayat 20. Dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, makanya Dia harus disalib. Dia harus mencucurkan darah untuk ini. Menyelesaikan ini semuanya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang mengungsinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi ini udah master plan dari Bapak yang menjanjikan begitu Adam jatuh dalam dosa, Bapak satu saat keturunan perempuan ini akan mengalahkan si iblis, mengalahkan dosa, bangkit, bukti mengalahkan maut. Bangkit, bukti kita sudah dibenarkan. Yang percaya sama Dia ya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Ya, jadi ayat ini jelas ya dari 1 Korintus 15 ayat 20-23, Kolose 1 15 sampai 22 itu jelas dikatakan Dia yang sulung yang pertama kali bangkit. Jadi nanti kita semua ada kebangkitan ya, tidak kita nggak percaya ada kebangkitan. Sudah dijelaskan di sini. Yesus yang sulung yang pertama kali bangkit. Nanti kita yang berikutnya kita ini saudara-saudaranya ini anak-anak Allah yang lain bangkit juga seperti yang dialami oleh Yesus ya. Jadi nanti kita bangkit dengan tubuh kemuliaan, memasuki langit baru, bumi baru, memasuki Yerusalem baru, di mana di situ ada tahta Tuhan. Jadi kurang lebih begitulah skenario-nya ya. Apa yang dimaksud dengan akulah kebangkitan dan hidup. Jadi memang manusia harus dibangkitkan dan untuk beroleh hidup yang kekal lagi. Di kan Yohanes 3 ayat 36 yang percaya kepada anak akan beroleh hidup yang kekal. Ya. Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ini anak-anak Allah ya. Kuasa di sini apa? Kuasa adalah kalau bahasa Inggrisnya authority ya. Jadi kita diberi otoritas sebagai anak Allah. Diberi otoritas sebagai anak Allah. Ya, saya rasa ini yang mau saya sampaikan sore hari ini tentang apa yang dimaksud kebangkitan dan hidup ya. Jadi itulah yang ingin saya bagikan supaya kita disegarkan kembali. Dan kalau ditanya apa yang dimaksud kebangkitan dan hidup gitu ya, karena memang kita semua harus dibangkitkan, mati dan dibangkitkan baru hidup lagi dengan beroleh hidup yang kekal gitu ya. Ya saya rasa itu yang mau disampaikan, ada kita sharingkan. Kalau ada yang
Mau menambahkan silakan atau mau mengoreksi. Kita tutup dalam doa dulu ya. Kita satukan hati lagi. Terima kasih Bapak untuk sore ini atas firman yang telah kami dengar. Biar apa yang kami dengar barusan dapat kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan kami boleh memahami mengapa Engkau harus datang ke dunia ini, mengapa Engkau harus mati, mengalami kematian disalib dan bangkit pada hari ketiga. Karena Engkau berkata, akulah kebangkitan hidup, tidak ada yang bisa bangkit kembali dan hidup kembali tanpa melalui Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan. Silakan dilanjut. Bincang-bincang. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Stanley Iskandar yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan ya. Ya, kita harus lebih mengerti ya firman Tuhan tentang kebangkitan dan hidup ya. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan juga harus terus bisa memahami ya firman Tuhan. Karena dia hidup ya. Ada hari esok ya. Kita selalu disertai, dilindungi ya oleh Tuhan Yesus. Kemanapun kita melangkah, penyertaan Tuhan itu selalu sempurna. Bahkan malaikat surganya pun siap diutus untuk memberkati kehidupan kita. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk hambanya, Bapak Stanley Iskandar. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanannya. Istri, anak-anaknya juga semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali di hari Senin. Hari Sabtu dan Minggu kita libur, bergereja di tempat kita masing-masing. Yang melayani di hari Senin, tanggal 28 April, Ibu Elia Esther. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Sutarjo, satu pujian sebelum doa syafaat. Mengerti firman Tuhan ini dengan mengangkat pujian, percayalah. Kita serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Bila ya di samping, ku tetap dibimbing, bersama yang percaya, patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya, patuhlah, percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya, patuhlah. Silakan hambanya Pak Setiadi Tundi untuk menyampaikan doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau pada petang hari ini Tuhan, kami telah bersama-sama mendengarkan sabdamu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Stanley Iskandar. Tuhan berkati dia, supaya dia padanya Tuhan Engkau berikan pencerahan-pencerahan, sehingga dia mampu lagi untuk memberikan penjelasan akan firman Tuhan kepada kami, sebagaimana yang Engkau maksudkan. Tuhan berkati keluarganya, berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, usahanya, Engkau berkati Tuhan. Tuhan Yesus, demikian juga kami yang hadir Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, rumah tangga kami, kesehatan kami, keluarga kami, dan usaha kami Tuhan. Engkau berkati sehingga hidup kami Tuhan tidak hidup yang dalam kekurangan, tetapi hidup berkecukupan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir Tuhan. Apa yang menjadi halangan bagi mereka Tuhan. Kau tahu Tuhan, dan Tuhan kiranya di masa datang Tuhan mereka bisa bergabung bersama kami. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk FM Tuhan, supaya berkesinambungan terus Tuhan. Supaya semakin banyak orang yang bergabung dengan FM Tuhan, dan semakin kami diberkati. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, supaya bangsa dan negara kami sesuai dengan cita-cita, yaitu Indonesia, menuju Indonesia emas ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami
dua pimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Gibran dan Kabinet Merah Putih, ya Tuhan, supaya mereka bekerja sesuai dengan amanat yang diamanatkan oleh undang-undang. Mereka memberikan satu keadilan, rasa nyaman kepada semua bangsa, dan semua bangsa mendapat perlindungan, mendapat hak yang sama, mendapatkan di dalam kami terutama beribadah, Tuhan. Supaya kami mendapat perlindungan, dan orang-orang yang mengganggu ibadah kami supaya mendapatkan tindakan seperlunya, mendapatkan peringatan dan mendapatkan pendidikan supaya mereka sadar, Tuhan, bahwa Indonesia ini adalah negara yang berpancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih Bapak di dalam kerajaan surga, berkati ekonomi bangsa Indonesia, karena dengan bangsa Indonesia diberkati Tuhan, kami pun ikut menikmati berkat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia supaya Engkau ampuni segala dosa kesalahan bangsa kami, sehingga Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan, boleh bertobat, boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan para hambamu misionaris yang menginjili mereka Tuhan, Kau berikan mereka kuasa dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan mereka bukan saja memberitakan dengan perkataan, tetapi dengan kuasa Allah yang menyertai pelayanan mereka, sehingga ya Tuhan, semua bangsa Indonesia ini mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka bertobat dan percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna, bahkan yang sakit Tuhan Yesus lawat malam ini juga sembuh secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam pelayanan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada, hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Before